Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi subuh ini kita insyaallah subuh terakhir sebelum Ramadan. Di insyaallah kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan daripada kajian yang lalu, yaitu tentang masalah tata cara bergaul dengan orang lain tadi penghujung pembahasan. Dan untuk bulan suci Ramadan kita ya mestinya off dulu seperti biasa. Jadi mungkin ini untuk pertemuan akhir di bulan Sya'ban. Pertama sekali Fatihah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyuhada wassalihin, kepada para masyayikh khususan Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sahib Al-Arba'in bi Usuluddin. Hamadana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwari ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, man nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fid darain wa ammal qarabatu faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala anar rahman wa hadhir rahim syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha bintuhu banantuhu. Wa man qata'aha batantuhu. Sekarang pembahasan tentang bagaimana kita bergaul dengan karib kerabat. Jadi kemarin sudah dibahas bahwa as-suhbah ma'aman yudri, yaitu bergaul dengan orang yang dekat dengan kita. Ada dua. Pertama yaitu dekat tempat. Dekat yaitu dari sisi tempatnya, tinggalnya dekat dengan kita, yaitu kemarin kita sudah bahas, yaitu tetangga. Kemudian ada orang yang dekat dengan kita tapi bukan dekat tempat, yaitu dekat secara rahim, secara hubungan darah, kerabat. Jadi ada dua macam dekat, dekat tempat dan dekat kerabat. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah dekat
tempat, yaitu tetangga. Di antaranya yaitu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ramaita qalba jarik faqad adaitahu. Ketika engkau melempar anjingnya tetanggamu, maka sesungguhnya engkau telah menyakiti tetanggamu. Menyakiti tetangga hewan piaraan tetangga saja tidak boleh, apalagi langsung kepada tetangganya. Anjingnya saja tidak boleh dilempar. Kalau kita lempar anjingnya berarti kita menyakiti yang punya anjing atau tetangga tersebut. Salah satunya pembahasan kemarin. Sekarang yang kita bahas kedua, yaitu tentang orang yang dekat dengan kita tapi dari sisi rahim atau hubungan darah, kerabat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa amal qarabatu faqad qala sallallahu alaihi wasallam anar rahman wa hadhir rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, firman Allah, anar rahman wa hadhir rahim, saya adalah ar-rahman, wahadhir rahim, dan ini adalah rahim, itu kerabat. Saya Rahman dan ini adalah rahim. Syaqaqtu la isman min ismi, dan aku telah membagi bagi rahim ini bagian daripada namaku. Ar-Rahman dengan rahim. Jadi rahim, kata-kata ar-rahimu itu bagian daripada ar-Rahman, yaitu nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasaltuhu, kata Allah, barang siapa yang menyambungnya, yaitu menyambung rahim, silaturahim, maka sungguh aku akan menyambungnya. Waman qataha batatuhu banantuhu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memutus silaturahim, barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya, menyambung orang tersebut. Barang siapa yang memutus silaturahim, batatuhu, maka aku akan memutusnya. Begitu pentingnya silaturahim. Tengok orang nih. Orang ini kalau suka menyambung hubungan silaturahim, keluarganya, rahimnya, maka dia akan nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memutus silaturahim dengan saudara, tak pernah ziarah, malas pergi, malas singgah, malas mampir, malas nyapu, malas berkunjung, dia memutus hubungan silaturahim, apalagi begadang, kau sekarang bukan adik aku lagi, kekelahi. Dengan Pak Cik dia tak kenal lagi, begaduh, ada masalah, udah dianggap alah, kau bukan paman aku lagi, malas lagi aku pergi dengan kau. Itu namanya memutus silaturahim. Jadi firman Allah dalam hadits qudsi, waman faman wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambungnya maka aku akan menyambung orang tersebut. Waman qataha batatuhu, barang siapa yang memutus silaturahim maka akan memutus orang tersebut. Jadi istilahnya apa, kalau ada orang dia kok suka memutus silaturahim, itu berarti jelas bukan orang soleh, bukan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu sudah diputus sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang itu dekat. Orang yang suka memutus silaturahim, enggak mau menyambung hubungan kekerabatannya lagi, ya sombong kali hidup, tak kenal sama saudara lagi. Orang itu bukan orang soleh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, silaturahim tazidu bil umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyambung hubungan silaturahim. Jadi kata-kata silaturahim ini secara khusus, bukan orang mengartikan silaturahimnya secara umum. Pergi ke sana, bilang silaturahim, pergi ke sana, berkunjung kemana, ke rumah kawan, tempat kerja apa, kumpul-kumpul, makan-makan.
Itu namanya ini silaturahim, bukan makna yang itu. Makna silaturahim yang asli itu menyambung hubungan silaturahim, yaitu hubungan kekerabatan yang punya hubungan darah. Pergi berkunjung ke rumah Pak Cik, ke rumah Mak Cik, ke rumah ponakan, mana Pak D, ke rumah atuknya, ke rumah sepupunya. Ini namanya silaturahim. Tak pernah ketemu 1 tahun, tak pergi ke rumah Mak Cik dia. Pergi dia ke rumah Mak Cik. Itu namanya silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Ini kadang-kadang ada orang dia suka ngumpul dengan orang-orang tempat kerja dia saja. Dibilang silaturahim, kita silaturahim, tapi kau sedara engkau sendiri, engkau tidak pergi berkunjung. Berapa banyak orang akrab dia dengan orang lain, tetapi dengan saudaranya tak kenal. Tak mau dia berkunjung, tak mau dia pergi, tak mau dia singgah, tak mau. Orang seperti ini bahaya. Waman qata'aha batatu. Barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutusnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang memutus silaturahim dia tak kenal dengan saudaranya, maka Allah akan memutusnya juga. Jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk tanda-tandanya orang soleh, yaitu dia suka berkunjung, menyambung dengan saudara kekerabatannya, dengan saudara-saudara kerabat. Jangan dibikin tak sama dengan orang lain, tak sama. Pergi berkunjung ke teman kerja dengan pergi ke rumah Pak D-nya lain. Karena di rumah Pak D-nya itu kerabat atau qarabah atau rahim. Disitulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, silaturahim tazidu fil umur. Menyambung hubungan silaturahim menambah umur. Di dalam hadis yang lain, man ahabba ayub satalahu fi rizqi wa yunsha'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang kepingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah menyambung hubungan silaturahim. Manahaba ayub satalahu fi rizki, rezekinya diluaskan. Wa insyaallah fi athari, umurnya dipanjangkan. Fal yasil rahimah, dalam menyambung hubungan keluarga. Itu baru kita sebetulnya kita lebih enak memaknakan supaya orang tidak salah paham. Menyambung hubungan kekeluargaan, menyambung hubungan saudara, persaudaraan, kerabat. Jadi orang yang suka menyambung dengan saudara-saudaranya, itu insya Allah umurnya dipanjangkan, rezekinya pun lancar, dilancarkan sama Allah, diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita harus ada keyakinan di situ. Rasul dah bilang, kok tak percaya? Silaturahim, menyambung hubungan saudara, itu menambah umur. Kok tak percaya? Mau percaya sama siapa? Sama orang tak jelas kadang-kadang percaya. Ini sama Nabi tak percaya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, itu jadu raihatul jannah ala masirati 500 am wa la yajidu riha aqun wa la qati'ur rahim. Baunya surga itu tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Berapa jauh? Insyaallah. Perjalanan 500 tahun. Jadi baunya surga itu sejauh itu tuh, bau tercium baunya. Perjalanan 500 tahun. Setahun aja berapa jauh perjalanan? 2 tahun berapa? 3 tahun. 500 tahun perjalanan itu. Baunya surga itu, aromanya tercium begitu jauh. Saking dahsyatnya yang namanya surga itu. Kemudian kata Rasulullah, wala yajidu rihaha aqun wala qati'ur rahim. Tapi tidak akan mencium bau surga
surga aqun, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala qati'ur rahim, dan juga tidak mencium baunya surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi orang durhaka dengan orang tua itu di akhirat tuh jangan karena masuk surga, dapat baunya surga yang 500 tahun aja ditatah. Berapa jauh dia dengan surga itu? Sebabnya apa? Durhaka kepada orang tua. Ada satu sebab lagi, yaitu apa? Qati'ur rahim, memutus hubungan silaturahim. Begaduh dengan saudaranya, udah putus langsung hubungan, tak kena sampai mati, tak kena. Bahaya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kita dengan kerabat kita, kita pula nak putuskan. Jangankan nak masuk surga, baunya saja tidak dapat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini afdalu minas salati wasyami wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada salat, daripada puasa, daripada haji, daripada umrah, daripada jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Jangan dikira berbakti kepada kedua orang tua itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Disebabkan itu tidak ada, maksudnya seorang anak ini durhaka kepada orang tuanya, baunya surga pun dia tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidah alal walad dhi'fan. Wa qala sawu baina auladikum bil atiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidah alal walad dhi'fan. Jadi berbakti kepada ibu bagi seorang anak itu 2 kali lipat. Keutamaannya 2 kali lipat. Bukan ibadah biasa itu. Wa qala sawu baina auladikum bil atiyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, samakanlah antara anak-anak kalian di dalam memberi. Kadang-kadang orang tua ni kadang-kadang ya zalim di dalam bersikap kepada anak-anaknya. Mentang-mentang dia suka dengan anak yang nomor berapa ni, habis-habisan kasih dia. Ada anak satu dia tak terlalu suka, hanya tak dikasih dia, biarkan aja, tak dikasih. Hanya kan jadi permusuhan nih antara anak yang dikasih dengan anak yang tidak dikasih, jadi bermusuhan. Jadi putus nanti hubungan silaturahim. Gara-gara apa? Si orang tua tadi yang tidak bijaksana di dalam memberi kepada anak-anaknya. Gak bijaksana. Akhirnya anak-anaknya bermusuhan, ya. Akhirnya terjadi perpecahan keluarga, pemutusan silaturahim. Tak bagus. Jatuhnya nanti apa resikonya? Tidak bisa mencium baunya surga. Kenapa? Karena dengan sebab dialah akhirnya hubungan antara anak-anak ini, ya, satu mak satu bapak jadi bergaduh, jadi tidak saling mengenal. Sekarang ni berapa banyak kakak beradik berantam tak kenal karena masalah harta. Jangan menjadi penyebab perperangan, perpecahan hubungan keluarga. Itu namanya qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim.
rahim. Memutus kerabat ini, hubungan kerabat itu karena kelakuannya itu tadi. Bahaya luar biasa orang seperti ini, dia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan di akhirat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amal mamluk faqad qala fihim ittaqullaha fima malakat aymanukum atimuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun wa la tukallifuhum minal amali ma la yutiqun. Dah. Tadi yang pertama, bagaimana kita harusnya bersikap kepada orang dekat kita yang dekat hubungan darah. Ya. Kemudian ada yang kedua, ada orang yang dekat dengan kita, dekat bukan karena pertalian darah, tetapi dekatnya karena milkul yamin, karena dimiliki dengan proses hamba sahaya. Jadi dia majikan, kemudian dia punya hamba sahaya. Ini termasuk orang dekat juga, dan harus juga dipahami bagaimana cara bersikap atau bergaul dengan hamba sahaya. Jangan mentang-mentang kau pemiliknya, jangan. Itu ada aturan mainnya di dalam Islam bagaimana bergaul baik dengan hamba sahaya sendiri. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa ammal mamluku faqad qala fihim ittaqullaha bima malakat aymanukum. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takutlah engkau kepada Allah pada hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Atimuhum mimma ta'kulun. Kasih mereka makan seperti apa yang kalian makan. Itu hamba sahaya. Sekarang ini bukan hamba saya, pembantu saja kadang-kadang dihinakan. Adalah Rasulullah, ini kalau ada hamba saya, kau punya hamba saya, kau kasihlah makan sesuai dengan apa yang kau makan. Kau makan ikan, kasih dia ikan. Kau makan daging ayam, kasih dia daging ayam. Kau makan telur, kasih dia telur. Jangan dibedakan kalau masalah makan. Waksuhum mimma talbasun. Berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai. Pakaian juga jangan dibedakan. Ya, mentang-mentang hamba saya dikasih dia baju campang-camping, dia bajunya bukan baik, bagus bos dia kan, majikannya. Jangan gitu. Itu namanya tidak bagus. Seorang majikan atau pemilik hamba saya yang berakhlak buruk. Wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun. Jangan kalian bebani mereka pekerjaan yang mereka tidak mampu. Ma la yutiqun. Hamba saya tiap hari tugasnya memang kerja untuk majikannya. Jadi termasuk adabnya menjadi seorang pemilik hamba saya atau majikan itu jangan sampai membebani hamba saya dengan sesuatu pekerjaan yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Tak sanggup dia dibebani terus. Setengah matilah hamba saya tadi. Fa innallaha malakakum iyyahum walau sya'ala malakahum iyyakum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu milik kalian. Menjadikan mereka itu hamba-hamba kalian. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadikan mereka itu hamba-hamba kalian. Walau sya'ala malakahum iyyakum. Kalaulah Allah menginginkan, Allah balik posisinya. Allah jadikan kalian ini milik-milik mereka. Maksudnya Allah menjadikan kalian ini justru hamba mereka. Kau harus syukur. Sekarang ini Allah telah menjadikan mereka itu hamba-hambamu. Kalau Allah menghendaki, tak susah dibalik posisinya. Allah jadikan engkau hamba-hamba mereka. Makanya. Jadi jangan sampai kalian ini
membebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu atau diperlakukan atau sangat dihinakan, ya, sangat dihinakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kafa ahadakum mamluku ta'aman fakafahu harra wa ilajahu harrahu wa ilajahu wa qarrabahu ilaihi fal yujlishu fal yakul ma'ahu. Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba saya telah mencukupi kalian makanan. Jadi kalau hamba saya ini kerja untuk tuannya, dia kerja dapat duit, dapat apa, tuannya kan jadi cukup makannya karena berkat daripada kerjanya hamba saya. Dia bos. Maka ketika hambamu itu sudah mencukupi kalian, kalian juga harus mencukupi apa hamba saya tadi. Itu imbal baliknya gitu. Kalian juga harus mencukupinya juga tentang masalah apa saja, bukan hanya makan saja, juga masalah pengobatannya kalau sakit, ilajahu, itu juga diperhatikan. Ini tak duit dari hamba saya dari kerjanya diambil banyak, tapi sakit dibiarin aja, tak ada diobatan, tadi diperhatikan. Wa qarrabahu ilayhi fal yujlisu fal yakul ma'ahu. Dan makan itu dekatkanlah dengan hamba saya tersebut. Kemudian kau duduklah dengan dia dan makanlah bersama dia. Jangan kau mentang-mentang pemilik itu kau sombong. Ini makan, kasih, duduk sama. Itu dengan hamba saya. Makan bersama. Aw liya'khudh luqmatan falyurawwigha wal yadha bi yadihi. Atau ambil suapan, taruh di tangannya. Ini makan. Ada makan. Wal yakul kul hadza, dikasihkan, diambil. Ini makan. Jadi dilayanin hamba saya. Wasila sallallahu alaihi wasallam kam na'fu 'anil mamluki fil yawmi wal lailah. Qala 70 marrah. Fajumlatu hakil mamluk ayyusligahu fi ta'matahu wa kiswatah wa la yukallifu fawqa taqatih wa ya'fu an zakatih wa la yanzuru ilayhi bi'ainil kibr wal izdira' wa yu'allimuhu muhimmati dinih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa kalikah kita memaafkan hamba saya kita dalam satu hari satu malam? Memohonkan maaf, memohonkan ampun untuk hamba saya satu hari satu malam. Rasulullah bersabda, qala 70 marrah, 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk hak-haknya hamba saya, yaitu diantara ayyusrikahu fi tu'matihi wa kiswatihi, yaitu hendaklah disamakan tentang masalah makan dan pakaiannya, jangan dibedakan. Dan wala yukallifu fawqa taqati, jangan dibebani dengan pekerjaan yang di atas batas kemampuannya. Wa yafu an zakatihi wa la yanzuru ilaihi bi'ainil kibr, memaafkan kesalahan-kesalahannya dan tidak melihat hamba saya itu, tidak melihat mereka dengan mata ihtiqar al-kibr wal izdihar, yaitu dengan mata kesombongan. Oh, nengok hamba saya macam sombong dia, menghina sekali tengok matanya kalau tengok hamba saya. Wal izdira, ya, meremehkan sekali, ngejek sekali, macam enggak dia ada harganya hamba saya dari tatapan mata bosnya ini, majikannya. Wa ya'allimuhu muhimmati dini, dan menjadi tugas seorang majikan atau
pemilih hamba saya, yaitu mengajari agama kepada hamba sahayanya. Itu diantaranya kewajiban-kewajiban tuan dari seorang. Terakhir, wa amma hukukul mankuhah az-zaujah fa tazidu ala hadza iz yuhibbu laha ma'al qiyami biwajibatiha husnul isyrati wal mutayabatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maka sallallahu alaihi wasallam man min afkahin nasi ma'anisaihi wa kana sallallahu min afkahin nasi ma'anisaihi wal akhbar bidzalika aktsaru min antusad. Yang terakhir yaitu bagaimana seorang yang bersikap dengan orang yang dekat bukan karena hubungan darah. Kalau tadi karena pemilikan hamba saya, yang tadi sekarang ini karena proses pernikahan. Orang lain tak ada hubungan darah, rumahnya pun jauh, kadang kampung lain, tetapi dia karena ikatan pernikahan menjadi orang yang dekat. Bagaimana cara bergaulnya? Ini melebihi di atas fadazidu ala hada, melebihi atas hak-hak yang di atas itu tadi terhadap hamba saya, ya, terhadap tetangganya, itu melebihi, ya, yang harus diperhatikan, ya, di atas mereka. Izuhibulaha mal qiyami biwajibatiha, yaitu dengan mencintai si istri itu tadi, juga memenuhi hak-haknya, kewajibannya dipenuhi. Jadi harus cinta. Kalau dengan tetangga tak harus cinta, juga beralih yang bagus. Dengan hamba saya enggak harus cinta, tapi pokoknya berlaku bagus. Tapi kalau dengan keluarga harus cinta, kemudian juga memenuhi hak-haknya, kewajiban-kewajibannya ditunaikan. Husnul israti wal mutayabah, yaitu berbagus di dalam bergaul dan baik, ya, mutayabah, berlaku baik. Rasulullah SAW bersabda, sebagus-bagus kalian adalah orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Orang soleh tak soleh itu juga bisa ditengok dari macam mana dia dengan keluarganya. Ini soleh, rajin ibadah semua, tapi dengan istrinya, masya Allah, dengan keluarganya, anaknya jahat, itu bukan orang soleh namanya. Kemudian wa ana khairukum li ahli, kata Rasul, aku adalah sebaik-baik kalian pada keluarganya, pada keluargaku. Aku ini paling baik dengan keluarga aku, Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min afqahin nasi nisa'ahu wal akhbar fi dzalika aktsar min antusab. Ya, Rasulullah ini orang yang paling bagus dengan saudara, dengan istri-istrinya. Dalil tentang masalah bagus, berlaku bagus dengan istri ini sangat banyak, tidak terhitung, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menempuh puasa Ramadan. Semoga menjadi puasa yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1443 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.